gua jadi, kemudian gua dilantik, banyak WA, banyak telepon. Kebayang kalau sama kita lambat dibalas. Baru aja di Dewan, WA aja lambat balasnya. Udah kebayang kan teman-teman kita. Nah itu gua yang belum siap, Pak. Iya. Kalau kalah gua siap lahir batin. Karena memang kita udah terbiasa jadi petarung. Biasa kalah juga ya. Walaupun sampai hari ini gua belum menemukan opsi kalah. Kembali bertamu, berbincang tatap muka bersama Bro Faisal. Salah kan? Salah bos. Bro Fauzan. Bro Fauzan Dari SPD. Itu dong ada SPD. Ya. Caleg muda PDI. 336. Anjrit. Pembukaan udah langsung kampanye. Gimana kabar Dapil? Kondisi aman? Alhamdulillah. Ini udah jalan ini? Udah. Udah. Alhamdulillah Dapil aman, kondusif. Aman ya, kondusif. Jadi aktivitas sekarang lagi kampanye nih. Biasa keliling-keliling pematangan. Coba. Gue pengen lihat lo kalau lagi di depan konstituen lo peragain milih Fauzan tuh gimana? Ini gue bawa nih ya. Jadi begini nih. Ya. Yang bagus dong. Iya dong. Bagus, kameranya. Jadi kalau gue ketemu masyarakat selalu bilang begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Cipocok Jaya, jangan lupa pada 14 Februari 2024 datang ke TPS, gunakan hak pilih, jangan lupa kertas warna hijau. Warna hijau ya. Warna hijau. Dibuka. Ada di baris pertama. Ada Partai PDI. Coblosnya nomor 6. Fauzan dari SP. Gitu. Mantu ya. Jangan lupa 14 Februari. Tapi lu kan Cipocok kan? Cipocok ya. Cipocok tuh. Cipocok udah masuk. Udah masuk ya. Jadi dilipat lagi, nah kemudian dibawa. Jangan lupa masukin ke kotak suara yang warna hijau. Warna hijau. Kalau salah masukin takut diomelin tetangga kan? Oh iya. Oke. Udah layak lah ya. Oke, layak. Ada lagi gua apa? Ada lagi, kalau gimana? ketemu warga itu. Gimana coba? Bapak Ibu semuanya. Ya. Saya punya yel yang biasa dipakai. Oke. Dewan Cipocok Jaya jangan lupa. Dewan Cipocok Jaya ajeliannya Fauzan baik. Oke. Yang gue yang ngomong coba ya. Kalau tadi gimana pertama? Dewan Dapil Cipocok Jaya. Terus? Saya nanti jawab. Ajeliannya Fauzan baik nomor 6. Saya yang ngomong ajeliane Fauzan baik coba. Gitu. Dewan Dapil Cipocok Jaya. Ajeliane Fauzan baik nomor 6. Biasanya begitu, Pak. Oke, yang penting itu udah ini podcastnya udah kayaknya ya. Karena intinya itu kan. Intinya udah duluan kan. Intinya itu kampanye. Kita makan durian aja, Wak. Makan durian. Oke. Ini podcast spesial amat nih. Ken. Karena Banten ini kan punya potensi ini ya, pertanian. Ya, Durian gitu. Nah, saya kemarin bikin bancakan durian. Gimana? Bareng sahabat, bareng relawan Ganjar Pranowo. Ya. Kan presidennya wajib di nomor 3. Oh, presidennya nomor 3 itu. Calegnya nomor 6. Wah, ini nomor 6. Itu gimana tuh? Apa Bancakan durian lokal. Jadi kebetulan kan di Kota Serang ini ada sebagian wilayah yang punya durian. Yang sekarang lagi banjir durian kan di Banten termasuk di Kota Serang. Alhamdulillah ramai. Iya. Jadi kita kampanyenya sambil bacakan durian. Bahagia itu orang tuh. Iya. Jangan sampai mereka lupa bahwa di Kota Serang juga ada durian-durian bagus. Nah, kira-kira gimana? Kalau gue sih saya sih yakin lah lu terpilih lah ya. Amin ya Bang. Kan harus optimis karena doa itu harus baik-baik. Nah, kalau terpilih apa lo yang mau lo ini, Pak? Mau lakuin lah. Karena kan lu wartawan kan. Selama ini kan masih dipandang wartawan bisa apa gitu. Iya.
Benarnya kan kalau gua dilantik nih, ditetapkan kemudian dilantik di tahun 2024 di akhir tahun ya, September. Gua punya keinginan bahwa gua di 100 hari pertama, jangan hanya kepala daerah dong yang punya target 100 hari pertama. Tapi ini kapan habis jambu ya? Enggak lah, ini realistis dan ini udah gua hitung skemanya dan segala macam. Gua ingin menargetkan di 100 hari pertama itu gua membuat 100 kelompok usaha. Baik itu ibu-ibu, anak muda, dan dari berbagai segmen. Duitnya dari mana itu? Karena memang, jangan dulu nanya duit. Karena memang posisinya Cipocok ini kurang lebih masyarakatnya sebanyak 100.000, yang masuk DPT kurang lebih 76.000. Nah, ini Kecamatan Cipocok Jaya ini salah satu, bukan salah 6 ya. Ya, salah satu. Jadi salah satu penyumbang pengangguran terbanyak di Kota Serang. Kota Serang. Iya. Emang total berapa, Pak? Dari 76 ini paling banyak lah Paling kategorinya. Relatif dan sebagian besar tuh yang pengangguran itu anak-anak muda. Padahal kan set plan-nya di pusat pendidikan, pusat pemerintahan, termasuk pusat ekonomi kan? Iya, karena memang di Cipocok Jaya itu kalau berdasarkan letak geografis ya ada 8 kelurahan. Dari 8 kelurahan itu ada kurang lebih 43 perumahan. Kemudian kalau dipresentasikan melalui TPS, dari total 256 TPS, 176 ada di lingkungan, kemudian 76 ada di ada di wilayah perumahan. Jangan salah bagi perumahan-perumahan yang sudah lama berdiri, kalau Senopati kan masih baru lah. Pengembangan dari Taman Kerisan. Nah, itu secara sosial memang yang udah lama ini kan, bapaknya misalkan pejabat, bapaknya ini, tapi anaknya dia pengangguran. Masih. Begitupun pula yang terjadi di lingkungan, karena sebagian besar misalkan karena faktor pendidikan dan segala macam. Makanya saya punya masuk ke pemberdayaan masyarakat Lewat pengembangan usaha. Nah, pembentukan usaha. Berarti kalau Proserang ini ngajuin kan, Proserang ini startup juga nih. Iya. Bisa berdata nih. Bisa dengan catatan. Apalagi Dia ini yang makin ribet dimasuk nih. sebagai pemilih saya. Karena jadi anggota dewan beda dong dengan jadi wali kota. Iya. Kalau Iya, wali iya. kota setelah kontestasi, siapapun masyarakatnya, domisilinya di mana, yang penting di Kota Serang itu menjadi tanggung jawab wali kota. Loh, Kota Serang itu Proserang itu ada berapa yang di Cipocok? Nah, makanya Pak, kalau gua nih, ada Firman. karena basisnya adalah konstituen, konstituen itu kan kategorinya ada 2. Ya. Konstituen mereka yang pemilih saya waktu saya nyalek, yang teridentifikasi memilih saya, dan Ya. yang kedua ya mereka masyarakat secara umum, masyarakat Cipocok. Cuma memang ya namanya dia kita nyalek, nah karena memang kenapa kemudian anggota dewan dianggap gagal, Ya. selalu dianggap gagal. Ya. Karena ketika saat proses pemilihan, anggota dewan itu setelah jadi suka tidak tepat memberikan ucapan terima kasih. Tapi kan gini, Pak, sorry aku potong. Lo kan janji 100 hari. Problemnya kan dewan ini kan dia bukan eksekutor loh. Nah, Dia ini kan lu pasti nanyanya uangnya kan? bukan soal uangnya, tapi dewan ini kan dia tugasnya itu kan pengawasan, kemudian pembuat undang-undang ya apa sih namanya sih ya. Karena kita ini pegiat sosial, Pak. Legislasi itu. Pegiat sosial, gua punya tagline berdaya bersama. Bagaimana elemen-elemen masyarakat, kelompok-kelompok konstituen gua punya potensi masing-masing. Nah itu gua nggak muluk-muluk, misalkan ketika gua terpilih kayak yang lain-lain, saya sumbangkan gaji saya ke anak yatim. Nah, biasanya kan begitu. Bullshit itu. Setengah atau semuanya saya serahkan kepada Bullshit. anak yatim. Bullshit. Nah, gua posisinya ingin bahwa gaji gua ini posisinya bisa produktif. Maka beda kan kalau SK wartawan dengan SK dewan mah beda kan. Jadi jangan sampai jadi anggota dewan setelah dilantik ditetapkan dia menggadaikan SK-nya buat bayar hutang, buat membeli mobil. Kan itu habis pakai. Tapi kan itu katanya begitu loh. Kita kan ada senior nih di dewan. Awalnya kan sama nih, nggak mau gade, gitu kan. Tapi
malah di belakang, wih kalau nggak deh dewan bego lu gitu kan. Iya, maka saya juga akan melakukan hal yang sama tapi untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Oh tadi. Iya. Jadi SK itu yang dipakai untuk ngedorong orang untuk produktif. Produktif, membentuk usaha. Karena pemerintah mah biasanya tidak hadir pada saat pembentukan. Iya. Tapi hadir pada saat usahanya sudah berjalan. Sudah jadi. Nah itu. Karena apa? Karena pemerintahnya nggak mau beresiko. Sekarang banyak bantuan pemerintah, tapi datangnya kepada pelaku usaha yang sudah berjalan. Ya. Tapi Ya, tidak betul. membentuk awalnya. Embrionya lah ya itu. Begitupun dengan perbankan. Perbankan itu nggak pernah hadir pada saat pembentukan, tapi hadir pada saat pengembangan usaha. Ya. Makanya jangan heran kalau pelaku-pelaku usaha ini didominasi bermodalkan, khususnya yang UMKM ya, yang kecil ke bawah, itu didominasi modalnya dari bank keliling. Yang sekarang. Iya, jadi jangan heran ketika di masyarakat banyak bank itu ya. keliling karena lingkarannya begitu. Sedangkan mereka ketika minjem ke bank keliling ini tidak pernah selesai karena memang gali lubang tutup Ya, lubang. betul. Itu yang banyak terjadi lah ya, yang makanya kita sebut apa? Ustadz dan kiai ketika ngomong bank keliling, minjem ke bank keliling haram. Nah, tapi kalau nggak ada solusi kan mau tidak mau masyarakat karena terhimpit ekonomi. Katanya orang lapar tuh jangan diceramahin. Ah gitu. Makanya melalui itulah salah satunya. Nanti setelah itu baru kita melakukan pembinaan. Kan kalau udah jadi anggota dewan bisa kan? Iya, biasanya kalau udah punya jabatan kan ngomong aja enak ya. Jadi karena kalau sekarang bisa nggak? Kalau sekarang gue udah melakukan hal yang sama, yang udah direncanakan sekarang. Alhamdulillah sudah ada 18 kelompok usaha yang dirintis sekarang. Yang dirintis, yang dibentuk. Ini yang mau jadi prototype. Yang gak jadi prototype sih, lebih kepada bahwa saya melakukan itu. Berbuat dulu sebelum jadi. Kalau sudah jadi lupa. Nah, bukan persoalan yang setelah jadi lupa. Janganlah, jangan sampai lupa. Iya. Enggak lah kalau usia kita kan masih muda. Kalau kita lupa, apalagi pura-pura lupa, nanti anggap aja kita bunuh diri. Kan nggak boleh bunuh diri dalam agama, apalagi dalam politik kan. Oh iya. Harus panjang. Iya, harus main panjang lah. Iya. Jadi optimis menang ini. Insya Allah. Kalau ikhtiar itu, alhamdulillah ada dua hal yang bisa membuat saya kalah. Yang pertama memang takdir saya bukan jadi anggota dewan. Yang kedua kecurangan. Emang ada tuh kecurangan? Ya ada lah Pak, potensi kecurangan dalam momentum politik kan bukan karena memang niat, tapi ada kesempatan kan. Iya. Makanya Bawaslu kan bikin peta kerawanan pemilu kan, jadi itu kecurangan. Jadi memang, tapi kan itu inilah biasa lah ya, dinamika dan sebagainya itu. Nah sejauh ini apa yang lo lakuin Pak untuk tadi ya kan kalau visi misi, tapi kan pemilu sekarang masyarakat tuh kan kadang-kadang emang masih mendengar visi misi itu, atau sebenarnya pendekatannya seperti apa untuk lo lebih meyakinkan kan? Pendekatannya tentu kita yang pertama ya harus silaturahmi ya, kenalan siapa kamu dari mana dan segala macam, siapa latar belakang ya, kayak penjajakan aja, kayak profiling gitu dulu. Baru setelah itu kan semakin dekat, kemudian kita ngomongin program. Saya selalu ngomongin program karena setiap kelompok ketemu anak muda, ketemu ini saya selalu ngomongin program karena itu yang menjadi barrier saya, benteng saya ketika saya jadi harus ingat. Dan saya nggak pernah ngomongin yang banyak-banyak karena memang gue punya 6 pilar perjuangan kan, yang di dalamnya salah satu itu membentuk wirausaha. Itu salah satunya, ada 6, 5-nya nanti. Ya 5 ini sambil berjalan kan, kayak yang pertama misalkan bagaimana kita memaksimalkan peran dan fungsi dewan, itu sudah. Yang kedua bagaimana kita memaksimalkan mendorong atau mengawal pembangunan pasus-pasu di lingkungan berbasis kebutuhan RT RW. Ini belum nih Senopati. Kalau ini kan baru dibangun. Ya kan aspirasi ini bos, kan itu si pocok ini. Bisa lah kalau udah jadi mah, makanya bantuin dong. Oh iya, bantuin lo pasti lah, minimal kan bantu doa. Ya man ya, bantuin mah. Duren mah ada lah. Ada lah, kasih duren dulu aja. Tapi ini lah apa ya, kan lo ini apa ya, kita kan sama-sama wartawan, kita punya kawan 3. Boleh sambil nggak? Boleh 4 lainnya tuh. Artinya memang gasnya udah ini bagus ya. Oh iya. Oh jangan diri.
Ini beneran kampanye bos, gue bilang kan. Kayaknya habis ini kalau saya kan noblos Pak Ojan ini, tapi kan dapil saya Unyur itu ya. Tuh, tapi tetangga mah dapilnya Cipocok lah kan. Saya tinggalnya di Cipocok. Ya bisa-bisa lah bisik-bisik kanan kiri itu. Bisa lah. Nah, tadi mau ngomong apa lagi saya lupa itu kan. Lupa itu kan gara-gara diajak ngomong Pak Ojan baik. Ini serius ini. Ini podcast yang gua ngeblank ini itu kan. Enggak tadi. Kan Pak Ojan ini kan satu di antara 4 kawan kita dari wartawan yang nyalek gitu. Saya sih berharap syukur-syukur 4-4-nya jadi. Kalaupun enggak ya salah 1, salah 3, salah 4 lah itu. Salah 6 lah. Salah 6 itu. 2 lagi dong. Oh ada Mas Tur ya. Mas Tur di Lebak gitu. Sama yang di Pandeglang kan 1 lagi ya, ada 6 jadilah. Siapa? Apeng itu ya. Syukur-syukur jadi juga itu. Nah, dari wartawan jadi caleg sebenarnya apa sih yang lo bayangin ya? Walaupun gua tahu lah lu kan juga mantan aktivis, pernah sama-sama capek lah. Sama-sama capek. Iya. Karena memang mau jadinya kita capek, ya. Sama wartawan juga kan kita dengan deadline waktu, kemudian kita di peristiwa, ketemu lagi proyeksi, seperti itu lah. Circle-nya seperti itu ya, sama dengan caleg. Ya begitu. Ketika udah jadi juga sudah terbayang wah kita nih harus begini dan sebagainya. Iya kan, karena selama ini kan kita juga sebenarnya sering bersinggungan sama anggota sama dewan. lah intinya Mas, secara teknisnya hampir sama. Cuma memang karena memang secara status sosial aja mungkin kalau anggota dewan misalkan ya kalau saya ngelihat sih anggota dewan itu mirip-mirip humas ya, karena memang segala diurus sama dewan. Jadi saya berharap sih kalau lo masuk dewan ini menjadi salah satu yang mewarnai ya, karena kan ya kita jujur aja dari 45 anggota dewan di Kota Serang aja yang ngomong kan cuma itu saja ya. Bahkan kalau di persentase nggak nyampe 5% itu. Nah, harapannya kan lo wartawan yang minimal kita wartawan juga ya aspirasinya diakomodir. Kan itu kan, ya. Kalau kita lahirnya karena harus diketahui Supri, sebagian besar masyarakat kita ini kan nggak melulu semua wartawan, nggak melulu. Cuma kalau diklasifikasi kita sebagian besar masyarakat Cipocok itu apa yang paling banyak? Kelas menengah ke bawah. Kelas menengah ke bawah. Walaupun memang kelas menengah ke atasnya juga relatif banyak. Karena masyarakat Cipocok itu sebenarnya mah miniaturnya Provinsi Banten. Iya kan banyak ASN kan di Cipocok. Karena ASN KP3AB hampir 75% tinggal di Cipocok. Walaupun ASN KTP-nya nggak Cipocok ya? Ya itu persoalan lain lah. Kemudian ASN Pemkot kemudian di Cipocok. Pemkab juga, Pemkab Serang yang di alun-alun itu masih juga sebagian di Cipocok ya. Yang di Cilegon juga masih bolak-balik, misalkan ada yang masih di wilayah. Ya wartawan juga paling banyak di Cipocok kan. Termasuk wartawan, teman-teman kita juga kan sebagian besar di Cipocok. Itu menguntungkan ya? Ya dari sisi menguntungkan, dari sisi lain karena memang ini proses politik. Ya dari sisi lain kita sedang mempertaruhkan nama baik teman-teman kita semua. Iya. Ini bener, tapi bener. Kalau Pak Ojan, Bang Teguh, Mas Bowo, Maesa lah ya, biar adil lah. Gue belum undang mereka sih itu. Ini memang wartawan tuh kayak ditampar-tampar itu ya. Gitu ya. Pengalaman kemarin wartawan ikut ini gagal ya harus jadi pelajaran sih itu ya. Iya kalau misalkan kita yang jadi jurnalis punya latar belakang kemudian nyalon kan wartawan yang dianggap serba bisa, kadang ada wartawan yang jadi konsultan politik. Nah ini kita sedang mempertaruhkan badannya teman-teman semua. Iya, saya sepakat Pak. Makanya memang gua harus hati-hati bagaimana jangan sampai karena gua sebagai wajahnya wartawan, jangan sampai karena gua yang nyalek kemudian representatif daripada wartawan malah gua memperburuk citra wartawan. Harusnya kan gue menjaga itu karena sosial mah politik mah kan basisnya sosial Pak. Basisnya sosial beda dengan bisnis. Kalau bisnis kan B2B ya. Makanya kalau di politik itu harus senang sama senang. Kalau di bisnis harus saling menguntungkan kan. Gua serasa lagi belajar 4 SKS. Jadi saya temuin itu di lapangan posisinya. Iya betul. Saya sepakat bahwa wartawan itu harus naik kelas itu ya, naik kelas. Karena kan selama ini masih dipandang wartawan tuh profesi ya kelas sekian lah gitu ya. Padahal kalau kita mau jujur misalnya kan, pendiri Republik ini kan semuanya wartawan. Siapa yang nggak wartawan? Yang sudah kita bahas
dikupas tuntas di. Iya kan, Soekarno wartawan, Hatta wartawan, Syahrir wartawan, siapa lagi, Tan Malaka wartawan, Sumatera Pos itu kan. Nanti Pak Ujan di Dewan Wartawan. Iya, tapi apa ya? Apa Wan? Suka seneng apa ya? Suka dukanya lah selama lo menjalani proses pencalekan ini, karena kan bagaimanapun juga lo sebenarnya kalau circle kita sama orang politik sudah lama lah ya, sudah panjang gitu, dari zaman lo kuliah juga sudah. Tapi kan terjun langsung menjadi anggota partai, kemudian bertarung lewat partai politik, apa yang ini? Senangnya karena memang satu dunia ya. Dunia kita kan dunia tukang ngopi lah. Ya. Ketemu orang, kemudian gak aneh. Kemudian tiap ketemu orang kita bisa kenal si ini teman siapa, si ini dari mana. Dengan kelebihan wartawan kan gitu. Kemudian kita tidak melulu mengukur orang itu dengan materi, ya, karena memang walaupun memang masuk ada zona merah Bawaslu dan segala macam. Nanti saya tanya itu soal materi tapi. Ya selama ini karena kita mau terjun door to door, kalau bahasa Ibu Mega itu bonding ya, terjun ke masyarakat, turun ke bawah. Ya memang itu menjadi kebiasaan kita, jadi itu yang nggak aneh ya. Kalau memang dukanya memang sakitnya agak lama aja. Kalau dulu pertama jadi wartawan sakitnya seminggu, pas terjun tipes kalau wartawan itu. Iya, pas terjun jadi politik sakitnya jadi 3 minggu. 3 minggu. Tapi lu tambah gemukan ah? Iya, karena memang sampai malam kan gitu. Tambah gemukan serius gemukan lo. Karena dinikmatin aja. Oh, nikmatin. Iya, harus dinikmatin lah, karena ini pilihan kita untuk bertarung ya. Kalau bertarung kan harus dinikmatin. Apa kalau ketemu konstituen disuguhin makan? Alhamdulillah karena konstituen di Cipocok ini sebagian besar teman. Kemudian ya jadi kita udah nggak sungkan-sungkan aja, kadang ketemu ke rumahnya minta makan. Kadang ada makan nggak kan gitu. Tapi wah ini terserah sih lo mau jawab apa enggak. Lo udah habis berapa banyak? Ya kalau dihitung-hitung jangan dihitung lah. Ya. Nanti pada nggak mau lagi nyalon dewan kan. Iya kan sebenarnya kan saya pengen tahu biar saya juga punya kalkulasi, siapa tahu 2029 saya mau ikut nyalon juga kan gitu. Karena saya ingin memasyarakatkan bahwa ingin mengajak anak-anak muda bahwa di politik wakil rakyat itu bukan hanya milik mereka yang punya latar belakang keluarga, ya, punya uang banyak, kemudian mereka yang anak pejabat, ya, mereka punya klan tertentu. Saya ingin menunjukkan bahwa berpolitik itu patokannya bagaimana, sejauh mana kamu punya relasi sosial. Ya, modalnya utamanya itu. Walaupun memang secara ini modal finansial juga tetap ada lah ya. Karena memang kita keliling-keliling ya mustahil lah kita nggak. Iyalah, kan minimal bawa rokok, bensin gitu-gitu kan. Iyalah penting. Cuma kalau jumlahnya berapa belum saya hitung. Jangan dihitung lah ya. Kalau dihitung malah kita jadi kalau kita sering hitung soal habis berapa, kita kayak pembisnis. Karena memang kita hidup ini dari dulu sampai sekarang nggak pernah hitung-hitungan kan. Ya kalau ada kita kasih, kalau nggak ada bilang nggak ada kan. Kita mungkin udah biasa begitu. Ini kalau dari awal sampai sekarang itu udah siap menang ini itu kan. Siap menang sih sebenarnya ini Miniman. Ini kawan kita satu siap menang. Nah, kan saya harus tanya, kalau siap menang mah pasti siap menang. Siap kalahnya siap juga tuh. Malahan saya yang belum siap ini menang. Kenapa itu? Karena kalau kalah mah saya sudah siap lahir batin. Karena kita kan dari dulu sering melakukan kompetisi. Nah, kebayangkan teman-teman kita ini banyak, baik teman organisasi, relasi organisasi, kemudian profesi, narasumber. Bayangkan kita kan udah dekat ke relasi kita udah kayak saudara sendiri. Ya. Bayang ketika lu jadi, gua jadi, kemudian gua dilantik, banyak WA, banyak telepon. Kebayang kalau sama kita lambat dibalas. Baru pasti WA-nya sederhana. Baik lewat voice note, baik lewat tulisan pasti. Baru aja di dewan, WA aja lambat balasnya. Udah kebayang kan teman-teman kita. Nah itu gua yang belum siap, Pak. Iya. Kalau kalah gue siap lahir batin, karena memang kita udah terbiasa jadi petarung. Biasa kalah juga ya. Walaupun sampai hari ini gue belum menemukan opsi kalah. Belum lah. Gue udah berapa kali ya.
Ya pernah lah kalah gitu Iya. ya, tapi pernah menang juga itu. Kekalahan itu kan jadi pelajaran Iya. karena alhamdulillah kita sudah melalui itu. Tapi sih saya meyakini, Wak, lu akan berubah. Ya dong, kan yang awalnya wartawan itu ya, sekarang pengangguran malahan kayaknya ya. Pengangguran atau Gue ini manajer SSB, Pak. oh iya itu Gua kan. manajer SSB top 10. Oh, ya apapun itulah ya, maksudnya wartawan sekarang apa manajer SSB. Kan kalau manajer SSB kan yang diurusin cuma anak didik di sepak bola doang kan gitu. Kalau wartawan juga sama, yang diurus kan cuma urusan berita doang. Nah, kalau dewan ini kan yang diurus makanya masyarakat tuh. kita punya filosofi hidup yang sama ini sering digaungkan oleh orang tua, oleh ustadz, bahwa kalau lu terjun ke dunia sosial, maka prinsipnya ketika kita mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Iya, Itu kan prinsipnya di situ. Iya, kalau itunya sepakat. Tapi kenapa saya bilang lu pasti berubah itu? Karena ada tugas, ada peran yang berbeda itu kan, yang variabel yang dipikirin lebih banyak. Ya, kan? Otomatis kan. tentu lah. Nah itu juga sebenarnya butuh kesiapan teman-teman juga, teman-teman orang sekeliling lo ketika ya agak tersendat-sendat WA-nya kan, ya harus maklumi harusnya. Ya, itu kan tinggal sejauh mana kan teman-teman kita. Cuma memang ya karena memang kita biasanya komunikasi aktif ya. Makanya sih sekalian saya menghimbau aja ke teman-teman kalau misalkan ketika gue dilantik agak lambat-lambat responnya ya maklum lah. Tapi yang pasti sih ruangan lo itu nanti bakal rame gitu loh. Bakal rame wartawan. Ya kan gimana pun juga kan lo ketua PWKS gitu kan. Itu kan. Walaupun sekarang sudah nonaktif kan itu. Masih. Kan dinonaktifkan sementara kan. Nah, otomatis kan teman-teman wartawan ini kan biasa. Gua nggak ngebayangin loh. Maksudnya gini loh. Lo pernah nggak sih bayangin tiba-tiba lo yang biasanya nenteng-nenteng voice itu ya, rekaman di wawancara orang, lo terus diwawancara itu. Kan banyak tekniknya itu. Iya. Tapi lo pernah nggak bayangin itu ya? Yang begitu mah kan apa udah sekarang? Sekarang juga kan sempat kaget juga pas awal-awal minta wawancara segala macam. Tapi ya memang gue sedang belajar, berusaha, kan namanya transisi ya. Iya. Fase transisi itu. Karena memang setelah resign dari kantor, dari Banten, gue mengalami transisi itu. Karena memang gue yang meyakini paling cepat gue transisi 3 bulan. Tapi awal-awal kagok juga ya? Ya awal-awal sempat kagok, diposisikan mana memposisikan diri sebagai caleg, mana memposisikan diri sebagai itu. Tapi alhamdulillah proses ini pada akhirnya bisa dilalui. Tapi ini Pak, gua nanya ini agak serius lah. Tapi sebenarnya motivasi apa ya pertama itu ya. Ini jadi politisi itu memang sudah ada di plan lo waktu menjalani dunia aktivis atau ini mengalir aja itu dalam sebagai proses perjalanan hidup lo? Kalau memang ini tujuan hidup, kayaknya mengalir saja karena memang keluarga saya memang saya terlahir dari keluarga politisi. Oh politisi. Politisi walaupun setingkat kecamatan. Jadi berarti orang tua politisi. Tua. Kemudian bapak saya pernah nyalek, kakak saya juga pernah nyalek, yang pertama, yang kedua juga pernah nyalek semua. Iya, kandas. Kandas semua. Iya. Berarti ini mau menciptakan sejarah baru. Iya. Oh iya. Berarti politik memang sudah jadi apa ya sesuatu yang familiar lah ya buat. Ya, kayaknya naluri lah karena memang kita lahir kemudian gembleng di organisasi, latar belakang juga keluarga militan di partai. Jadi posisinya ketika sudah momentum, saya sih rencananya mau tahun depan. Karena memang karena melihat momentum kan di politik mah harus cari momentum kan. Iya, karena sekarang kan momentum. Anak milenial kan, generasi milenial itu. Harus dapat momentum, maka sepertinya tahun inilah waktu. Tapi satu lagi Wak, yang sampai saat ini juga aku penasaran dan belum sempat gua tanyain ke lo itu kan. Lo ini kan berangkat dari aktivis himpunan mahasiswa Islam gitu ya. Terus tiba-tiba lo milih partai yang nasionalis nih gitu kan. PDI Perjuangan gitu kan. Dan sebagian kawan-kawan tuh ada beberapa yang nanya ke saya, kok Fauzan milihnya apa PDIP sih enggak yang Islam lah gitu itu loh. Nah, apa sih yang lo ini itu? Apa lo memang punya darah marahan itu? Atau memang ini memang yang paling cocok sama passion kayak lo itu? Yang pertama passion. Passion. Nah, ini PDI ini harus UKP, partai yang konsisten. Oh
Oh iya, gua setuju kalau itu. PDI itu partai yang konsisten. Konsisten saat di pemerintah, konsisten saat di oposisi. Iya. Dan ini ciri anak muda banget. Dan Iya. gua kan bagian daripada anak muda. Iya. Pas, tapi momennya pas. Sekarang lagi ngelawan kan gitu kan. Kalau kemarin masih oposisi kan nggak ngelawan juga, Bos. Iya, harusnya sekarang masih jadi apa? Jadi penguasa. Penguasa. Jadi kayaknya kita ditakdirkan harus jadi oposisi ini. Oh iya, memang lahirnya. Tapi lepas itu Pak, apa sih yang membuat ada titik temu sama lu lah itu. Soal tadi tuh kalau di HM itu ada NDP, Nilai Ya. Dasar Perjuangan, kemudian PDI Perjuangan ini basisnya adalah bagaimana pikiran-pikiran Soekarno soal tentang Mahain. Ya. Maka kalau misalkan disejajarkan ada kesamaan musuh. Ada. Bahwa dalam Islam itu yang dosa besar, termasuk salah satu dosa besar itu penumpukan harta. Ya. Sama dengan Marxisme bahwa kapitalisme adalah musuh. Maka ada di situ secara Kaum seperti. nah, gitu. Iya sih sebenarnya ketemu. Jadi ya. tidak ada masalah dengan latar belakang organisasi, kemudian kita yang sama-sama. Nah, musuh kita kan penumpukan harta sama satu. Nah itu kadang-kadang teman-teman tuh suka ngelihatnya itu kan dari luar doang nih, dari judulnya doang gitu ya, seolah-olah kalau HMI itu Islam doang gitu ya. Lupa mereka kalau HMI itu keislaman dan keindonesiaan gitu ya. Nah itu juga sama, mereka NDP-nya nggak tuntas lah. Tuntas. Kita gini-gini juga mantan ketum cabang, Wak. kalah gua kalau ini kalah gua. Soalnya gua cuma mentok sampai sekung. Kalah, oke. Kalau itu kita pernah jadi orang yang paling bertakwa, yang paling beriman kan di himpunan mahasiswa Islam kala itu. Iya. Jadi saya sih tahu persis lah kalau orang pernah seapapun itu ya, serendah-rendahnya level kader HMI itu kalau sudah pernah menduduki jabatan ketua umum itu, oh dia sudah terbiasa. Karena syaratnya kan harus beriman dan bertakwa. Iya. Ya, kita sudah melakukan itu. Saya ketemu komisaris dong soalnya itu kan kalau di cabang cuma sekelas sekung gitu. Oke, gua kalah gitu kan. Siapa Anda? Perintahkan cuma Anda. memang kelebihan lu selalu menanamkan ideologi NDP pada teman-teman. Oh iya, karena kebetulan aja. Kalau kita mau operasional lah, bagaimana strateginya menerapkan nilai-nilai dasar perjuangan itu dalam kehidupan dan dunia nyata. Ya, saya meyakini sih kalau orang level ketum itu dia pasti sudah khatam soal ideologi dan dia sudah khatam soal strategi taktik ya. Pembuminan terhadap misi gitu ya. Soal pemilihan partai kan soal strategi saja. Karena memang PDI ini secara struktur dari pusat, provinsi sampai ke daerah ini kan relatif lebih kuat strukturnya. Kemudian aksesnya lebih accessible lah. Ya. Nah, kemudian kita punya latar belakang jurnalis dan punya latar belakang aktivis, maka akan selaras dengan itu. Karena memang ketika kita jadi di partai ini, maka nilai manfaat kita akan lebih buat masyarakat. Gitu ya. Kenapa milih PDI Perjuangan? Tapi sepakat juga. PDIP itu memang partai yang konsisten. Bu Mega itu terlepas dari berbagai macam kekurangannya itu, karena saya sering ngamati memang salah satu orang yang konsisten dan dia biasanya kalau AA dia itu ya. Selalu natural. Natural Bu Mega itu. Ya. Karena dia penanamannya bahwa harus dipahami bahwa partai ini instrumen demokrasi yang sah. Sehingga wajar ketika ada kadernya yang ada di posisi eksekutif, legislatif itu menjadi satu kesatuan. Kita pernah belajar organisasi Ya. Walaupun saya punya kritik ya terhadap partai politik gitu ya. Saya sering ngomong lah beberapa forum, sekarang itu gue kehilangan partai politik. Yang ada sekarang itu adalah partai pemilu gitu ya. Partai yang muncul saat kontestasi demokrasi dan hanya menjadi kendaraan politik saja gitu ya. Nah, ini kan juga tanda kutip pandangan miring terhadap partai politik. Nah, kira-kira sebenarnya ya, masuknya lo sebagai gerbong anak muda itu ya, lo kita bicara ideal dulu lah soal nanti pelaksanaannya itu bisa jalan apa enggak kan ini juga lagi-lagi butuh ikhtiar. Nah, harapan lo plan lo lah misalnya secara internal di partai lo sendiri pengen seperti apa? Kita ingin minimal bagaimana misalkan penanaman ideologi partai ini ke depan bisa menjadi salah satu penanaman ideologi ya. Ini menjadi salah satu hal yang paling utama sehingga langkah dan gerak kader ini bisa seirama. Ya. Jadi jangan sampai karena memang
ada teori perilaku organisasi itu. Ya. Perilaku organisasi, perilaku individu berpengaruh terhadap perilaku organisasi. Ya. Ya itu syarat. Kita nggak muluk-muluk ya, bagaimana kita menanamkan. Karena memang saya selalu, karena memang saya masih mualaf ya di PDIP, ketika memang teman-teman ranting yang ada di tiap-tiap kelurahan, ketika memang ya ingin bergerak bersama, berdaya bersama, ya ayo. Ya walaupun nggak mudah ya, Ya karena kan di nggak partai mudah by proses. di partai itu kan ya ada senioritas, ada orang tua. Iya, yang penting kan di politik makan soal komunikasi. Ya. Kalau kita bisa mengkomunikasikan hal-hal yang positif, tentu yang senior, yang tengah, yang bawah, relatif. Gini nih baru anak muda nih. Ini soal komunikasi aja. Ya betul. Soal komunikasi ya. Sama siapa kita kan? Ya. Kalau kitanya bukan siapa-siapa susah juga komunikasi, wah. Makanya harus jadi dulu. Oh, iya, karena kalaupun di partai politik kalau bukan siapa-siapa juga susah juga suaranya. Iya. Kalau kita udah jadi anggota dewan, misalnya kita bisa mengajak, memastikan. Karena memang kalau di sosial itu yang paling bisa mengajak orang kumpul, mengajak orang melakukan perubahan ya politik. Iya. Karena memang kalau dia pengusaha basicnya kemudian ngumpulin orang kan otaknya udah ada ayak meren kan gitu. Tapi kalau udah politisi yang memperkasai misalkan perkumpulan, bagaimana pertemuan rapat anggota berjalan akan berbeda. Ya, makin sini makin politisi nih. Bahasanya makin politisi nih. Makin kesini Soal ini aja. ini kayaknya kalau terus dilama-lamain dia akan ke bawah nih. Kayak politisinya mulai agak diplomatis ya. Udah cocok kan? Pas gua ngomong partai politik udah mulai agak diplomatis ini itu ya. Padahal gua berharap dia sekencang tadi itu loh ya. Gua anak muda, gua melawan ini gitu soal ya. ini. Kita kan nggak bisa ketika kita masuk dalam sebuah partai, organisasi, ya kita harus tahu diri bahwa partai ini dibentuk dengan berdarah-darah, kemudian partai ini dirawat dengan berdarah-darah. Kita sama siapa? Banyak orang yang berkontribusi. Banyak orang berkontribusi soal partai ini. Maka kita yang datang ini ya hadir kemudian mewarnai, memberikan warna baru. Bagaimana misalnya kehadiran partai di tengah-tengah masyarakat bisa diterima? Kemudian aja dulu lah, betulan. Ngap jadi politisi ternyata ya. Ya dah. Oke, terakhir apa ya? Ya, besarnya udah jam 12 lebih juga ini. Walaupun belum ngantuk sebenarnya, tapi kan Pak Dewan ini kan harus banyak istirahat. Dia harus menjaga kesehatan tubuhnya. Gua nih keliling sehari itu minimal 5 titik. 5 titik. Setelah jam 9, pulang jam 2, jam setengah 3 malam. Tahrim kita pulang. Oh, tahrim. Ini titik keberapa ini? Kesini? Ini titik ketiga, keempat. Tadi RT saya sih laporan. Ada Papa Hujan katanya. Oke, lu bilang kan. Gitu. Karena memang kan kita harus door to door, harus memperkenalkan diri, kemudian ya tunjukkan ya kita nggak perlu membuat-buat lah bahwa saya Dewan Caleg, kemudian saya bersilaturahmi, kan sederhana itu. Apalagi ini bulan Rajab. Lu setiap ketemu ke titik itu, lu selalu datang sendiri atau ada yang diwakili sama tim? Ya enggak. Kalau titik-titik tertentu saya kenalan, saya undang pertama, setelah itu saya keliling. Yang pertama kan menentukan titik koordinat dulu. Tetap tim juga. Yang pertama mengundang, saya harus ketemu, setelah ngundang nanti selanjutnya saya datang ke rumahnya, main, ngopi, terus selalu saja begitu. Berarti lu datangin sendiri? Langsung sendiri, kita terabas aja gitu. Karena satu titik berapa jam? Ya kalau kita makan sejam setengah paling cepat. Paling cepat? Lumayan ya? Ya alhamdulillah karena kini prosesnya panjang, ya sudah hampir 1000 lebih yang kita dudukin rumahnya. Tapi kalau wartawan sih mestinya bisa lah ya, wartawan juga sering liputan kadang-kadang. Kalau waktu sehari itu 27 jam juga jadi itu 27 jam kerja. Sama ya. Iya. Politisi juga begitu ya. Sama ya, nikmatinya prosesnya sama. Ketika jadinya juga sama. Dengan ngatur siklusnya aja, kita belum ketemu siklus aja karena memang kita ini lagi bertempur. Tapi keluarga lo sendiri gimana, Pak? Keluarga lo, Pak? Ya alhamdulillah lah kalau keluarga mah istri support, kemudian orang tua dua-duanya support, baik dari istri, baik dari rumah, dari saya. Ya alhamdulillah. Tapi kan istri lo kan pegawai Pemda. Ya kan masih honor lah, masih support, alhamdulillah. Support aja lah ya. Support, yang penting kan dapur beres. Ya. Nah, kita kerja politik nyaman kan. Ya itu kan yang penting. Jangan sampai katanya sih, nggak tahu bener apa enggak,
Kalau kata senior kan begitu, uang politik itu jangan sampai pakai uang dapur. Ya. Iya. Kan rumusnya begitu. Kita sudah banyak banyak wejangan yang begitu-begitu dari para senior, dari teman, dari narasumber kita kan sama. Oke. Ini sih gue yakin jadi nih mau tinggal konstituen yang sudah Ya tinggal dibantu lah sama teman-teman. Jadi kita insya Allah. Dibantu apa nih? Dibantu apa dulu? Ya dibantu apa yang bisa diberikan ya kita ucapkan terima kasih. Oh, iya. Mau ngasih yang lain-lain kita terima, mau ngasih suara kita terima. Yang penting kan relasi sosial yang dimiliki oleh teman-teman tentu ini karena memang nggak bisa kerja sendiri kalau di politik. Lo nggak bikin patungan demokrasi lo? Ya enggak lah, karena memang ibaratnya kita sedang hajar. Oh, iya. Ya, ketika kita kalau kita memang tokoh, kemudian siapa, ya kita kan nggak bisa menokohkan diri. Dan kecuali kita tokoh, misalkan memaksa orang untuk bergotong royong, kita ini siapa? Ketika kita punya keinginan, maka modal utamanya adalah diri kita. Ketika orang lain melihat kesungguhan kita, maka saya yakin gotong royong itu akan tumbuh dengan sendirinya. Oke, ini seneng gue kan, bahasa gotong royong itu PDIP banget itu ya. Iya, gotong royong itu akan tumbuh dengan sendirinya, maka harus ada pemantiknya ya. Kita sendirilah yang menjadi pemantik. Oke. Siap, sebelum kita tutup, ini kampanye lagi dah lo. Gue kampanye lagi ya, kita apa lagi nih? Yakinkan lah, maksudnya yakinkan minimal kan gua rumahnya di Cipocok, walaupun gua nggak tahu ya nanti DPT-nya udah pindah Cipocok apa belum, gua belum cek lagi soalnya itu. Cek lah. Nanti gua cek lah itu ya di DPT online ya, iya, KPU ya. Iya. Terus Pak Firman itu juga rumahnya Cipocok, Banjarsari. Iqbal juga rumahnya Banjarsari. Rifki ini rumahnya sini nih. Dia banyak santrinya, dia kan guru. Alhamdulillah lah kalau teman-teman karena banyak melihat kita kerja politiknya serius, teman-teman juga otomatis akan tergerak sendiri. Tinggal kita ngarahkan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman dan alhamdulillah ketika kita menunjukkan keseriusan ya teman-teman kita kan connecting. Baik teman kuliah, baik teman supervisi dan segala macam. Dan alhamdulillah dan ini kayaknya tidak momentum ini ya momentum bisa terlewat kalau gua nyalonnya tahun depan. Kalau gua nanti kalau 2029 siapa tahu kita barengan. Tapi partainya mana ya? Ya. Kalau Fauzan jadi ketua partai ada potensi lah ya. Gua masuk. Lah. Kita harus taat asas, taat proses. Oh iya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk jadi ketua umum partai. Kita bisa, ini siapa? Apalagi calon wakil presiden. Ya kan ini kan harapan saya, bro, itu loh. Ini kan harapan saya. Maka anak muda itu yang taat proses. Nggak bisa ujuk-ujuk lah. Kita ini harus sesuai dengan kapasitas. Emang ada anak muda yang nggak pakai proses? Ya. Makanya calon presidennya milih nomor 3. Oh gitu ya. Iya, yang rekam jejaknya jelas. Siapa yang nggak melihat Mahfud MD nggak jelas kan? Oh iya. Rekam jejaknya jelas. Senior. Siapa yang nggak kenal Ganjar Pranowo? Kekanda ya? Ya Kekanda. Kita pernah ketemu waktu di stasiun. Nah. Aku kayaknya pernah deh sekali deh jadi moderatornya Pak Mahfud MD di acara LK2 itu. Senior Kekanda. Oke, Bro Fauzan, terima kasih banyak nih itu ya. Jadi apa nih yang pengen lo sampein ke masyarakat? Gua pengen sampein ke masyarakat bahwa kita kerap kali diwakili oleh wakil rakyat yang tidak pernah mengalami hidup sepahit masyarakat umumnya. Jadi kita kerap kali diwakili oleh mereka yang lahirnya saja di atas mobil Mercy, lahirnya saja di rumah sakit kelas elit. Nah, jadi wajar saja kalau warga semuanya memilih wakil rakyat yang tidak pernah memiliki rekam jejak yang sepadan dengan masyarakat, maka wajar kalau sudah terpilih mereka lupa. Emang lu pernah ngalamin itu semua? Karena mereka nggak pernah ngalamin misalkan susah makan. Kalau kita kan udah ngalamin jadi anak kosan, bagaimana susah makan? Kan begitu. Oh iya. Bukan pura-pura susah, enggak. Iya. Emang fakta kan? Fakta. Kemudian kita misalkan awal-awal transisi rumah tangga kita kesusahan beli pampers, kita ngalamin. Iya. Karena gua sama dia tuh banyak historis. Kita misalkan nggak ada beras saat mau masak, kita ngalamin. Dan itulah sebenarnya yang merepresentatifkan
kondisi masyarakat kita secara umum Ya. yang dialami oleh kelas menengah ke bawah. Bagi mereka yang mewakili dalam posisi yang normal-normal saja, mereka nggak pernah ngalamin susah. Bagaimana kita susah masukin anak sekolah SD, masukin anak mau masukin ponakan kuliah dan segala macam. Itu kan sudah kita alami. Kalau ini gua benerin itu ya, karena gua sama Pak Ujan ini berapa kali kita itu kontrakannya berdampingan terus itu ya. Kita ini pernah ngalamin hidup susah-susahnya itu. Ketika kita jadi wakil rakyat, ya masa sih kita lupa daratan, kelewatan kan? Begitu. Jadi pilihlah wakil rakyat yang masih muda, kayak saya. Oke. Nah, Terakhir nih, aku kasih tantangan. Beri 5 tips memilih calon. Kok 5, 6 dong. Ya. Lu nih Dia masih on ternyata. Padahal gue yang keselio ya. Oke, coba 6 tips memilih anggota dewan yang oke, yang bakal menjadi representatif rakyat. Gimana? 1. mirip Pak Ujan banget. Mirip Pak Ujan banget. 1. Yang kedua, Pak Ujan baik. Pak Ujan baik. Oke. Yang ketiga, ajeliane Pak Ujan baik. Ajeliane Pak Ujan baik. Yang keempat, jangan lupa pilih Pak Ujan dari SPD. Ya. Yang kelima, Pak Ujan dari SPD. Ya. Yang keenam, Dewan Cipocok Jaya, Pak Ujan dari. Oke, itu 6 tips cara memilih anggota dewan yang baik dan benar itu ya. Oke, terima kasih banyak Bro Pak Ujan. Saya doakan sukses, dilantik, Amin. dan lo akan menjadi pertaruhan dari wajah dan kehormatan teman-teman wartawan. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Bertamu, berbagi ide, cerita, dan pengalaman. Terima kasih.